Hosea, ini bunyi firman-Nya, dan dari Mesir ku panggil anakku. Mana bener Nabi ya? Hosea? Ini bintang ini kalau kita buka Hosea 11:1. Dan dari Mesir ku panggil Apa anakku. itunya? Udah. Nah, Terus sekarang kita lihat di Yunaninya, ex Aegypto ekalesa ton huyon mo. Itu original teksnya. Sementara kalau kita lihat di Hosea 11:1 Perjanjian Lama versi Yunani, itu berbunyi, ya, bentar nih, Alfi matikan dulu terjemahannya. Ya. Di sini itu berbunyi ex Aegypto meta kalesa tatekna autu, atau di bahasa Inggrisnya itu, ya, and out of Egypt have I called his children, dan dari luar Mesir aku panggil anak-anaknya, bukan anakku. Kenapa ini, Pak? Dipelintir sama Matius, Pak. Kan itu di Hosea kan bunyinya seperti apa? Bunyinya yang di Hosea itu adalah dari Mesir ku panggil anakku. Cuman itu kan. Itu terjemahannya. Kalau kita pergi ke Hoseanya langsung, ya. Kalau kita pergi ke Hoseanya langsung, ya. Di sini menggunakan tekna autu. Tekna ini bentuknya plural. Autu ini kata ganti dia tuh, kata ganti orang ketiga dia. Posesif pronoun dia, bukan aku. Dan di bahasa Inggrisnya jelas nih. Ya, gimana nih, Pak? Gimana? Pertanggungjawabkan. Inilah, ya. Atau ku bahasa Indonesiain deh. Enggak. Ku bahasa Indonesiain. Ya. Jadi kalau di bahasa Indonesiain juga, dari Mesir aku telah memanggil anak-anaknya. Siapa namanya Alfi? Pak Alfi, saya keep ya. Saya keep dulu ya. Gimana? Saya keep dulu. Loh, ini bunyi Hosea 11:1 dari Mesir. Aku memanggil anak-anaknya. Saya mau pengawalan dulu supaya nanti pengawalan dulu, Pak, supaya nanti saat menjelaskan sampai tahu gitu loh. Saya baru mulai, Pak. Oh, ya bisa. Ya lanjutlah. Oh, pengawalannya terlalu berat, Pak. Oh, maaf. Selagi ini, Pak. Selesai semua nanti. Apologet semua selesai. Oh, siap. Jadi gini ya, Pak ya. Saya itu hanya ingin menyampaikan bahwa yang tertulis di kitab Hosea itu bukan seperti ini tulisannya. Bukan seperti ini. Karena intinya gini, Pak. Kristen itu gini Pak, mohon maaf ya Bapak. Menurut Bapak yang menerjemahkan itu kualitasnya seperti apa? Wes, balik Pak original teks Pak, nggak usah pakai kata Allah Pak. Yo enggak, saya tanya dulu. Enggak. Bapak kualitas penerjemahannya kan kurang. Ya udah balik original teks Pak, nggak usah pakai kata Allah. Nggak ada kata Allah dalam kitab saudara. Ya, terus kita manggil Allah itu siapa? Theos harusnya Theos. Jadi kalau Bapak nanti nemu nih ya, Bapak nanti nemu Markus 1 butir 1, bacanya tuh gini Pak. Inilah permulaan. Ini kalau masuk ke bahasa Indonesia jadinya seperti apa? Bentar dulu Bapak. Kalau masuk ke bahasa Indonesia seperti apa nanti? Pakai jadi Theos. kalau Bapak, jadi kalau Bapak baca kalau Markus 1 butir 1, masuk ke bahasa Indonesia jadi apa ini, Pak? Iya. Archeto Angelio, permulaan Evangelion, Iso Kristo, Yesus Kristus, Huio to Theo, anak Theos atau anak dewa gitu. Pakai Theosnya. Dari mana itu bisa bahasa dewa itu dari mana? Theos itu dewa. Siapa yang ngomong? Loh, nah gini, makanya saya kasih tahu nih. Jadi kalau keyboard Bapak dengerin gini. dulu. Dengerin dulu. Gimana? Bahasa dewa dan Allah duluan mana? Pak, ini saya ganti ya keyboardnya jadi Yunani ya.
Saya tanya, Apa, kan? saya tanya. Nah. Tolong referensinya sampean. Bahasa dewa muncul tahun berapa? Bahasa Allah muncul tahun berapa? Theos itu memang dewa artinya. Dari mana ada seperti itu? Oke, Yang jadi mengartikan itu seperti apa? Siapa? Karena kalau tidak ada bahasa dewa, Theos, saat Theos muncul itu tidak ada bahasa dewa, gitu. saya kasih saya mau tanya analogi. dulu. Bapak Saya kasih kasih tahu saya analogi. dulu Iya. muncul bahasa dewa itu tahun berapa? Theos Hades. Allah tahun berapa? Gitu. Ini Theos Hades, dewa Hades. Duh, saya tanya referensi awal pertama bahasa dewa muncul sama Allah bahasa pertama muncul tahun berapa? Ini Theos Hades, dewa Kasih Hades referensinya. artinya. Ini Loh, dewa enggak, Hades. saya mau tahu muncul pertama bahasa Allah dan dewa duluan mana? Enggak, Theos ini dewa. Duh, sampean ngomong gitu tahu dari mana? Tadi Anda katakan kredibilitas dari penerjemahan itu apa sih? Saya bilang balik aja ke Yunaninya kalau gitu. Gitu kan ya. Sepakat? Ngerti. Saya sekarang mau tanya. pakai Theos saja. Gini. Theos saja. Bahasa dewa sama bahasa Allah itu muncul duluan mana? Kok Enggak, bisa balik Theos aja. masuknya ke dewa itu kenapa? Ada nggak kata Allah di original teks Bapak? Loh, saya tanya dulu, sampean jawab dulu. Loh, nah ini nanya-nanya bulu nih. Pertanyaan aku aja dari tadi nggak dijawab. Ada nggak kata Allah di original teks? Karena kalau sampean mau ngomong seperti itu, Theos munculnya kalau dewa belum ada, bahasa dewa belum ada ya masuknya ke Allah. Gitu loh, Bang. Hah? Gini Pak, Kalau Theos sekarang Hades ini mungkin dewa Hades bisa artinya. sampean masukkan ke sana, terserah Enggak. sampean lah. Itu masukkan doang kok. Cocokmologi itu, Loh, kok cocokmologi? cocokmologi. Kok Itu cocokmologi? bahasanya cocokmologi. Dari mana cocoklogi ya? Ya tergantung cocotmu ngomong apa gitu. Loh, ini Theos, ini Hades. Theos Hades artinya apa? Iya, saya nanya, duluan mana yang nongol itu Allah apa dewa? Kalau Theos hadir ditranslate masuk ke Allah apa ke dewa gitu. Dewa, ini nih, dewa. Loh, mana referensinya sampean mana? Dewa Duluan dewa, muncul duluan tahun dewa. sekian. Duluan Allah dewa. tahun sekian gitu. Duluan Lah, dewa. sedangkan Theos muncul tahun sekian gitu loh, Bang. Duluan dewa, Supaya duluan kita dewa. tahu. Duluan dewa, duluan dewa. Sampean kalau ngomong nggak berdasar itu ngomong apa? Duluan dewa, duluan dewa. Nah, dewa dari bahasa mana? Coba saya tanya. Mana dasarnya mana? Ya, oke. Saya kan udah jawab. Dewa dari bahasa mana? Sekarang Anda jawab. Dasarnya mana? Iya. Tunjukkan. Ngomong Dewa itu doang dari- ya cocokmologi ya benar berarti. Iya, dewa itu- Sekarang sampean pakai itu ngomong cocokmologi, sedih. makanya Woi. sesuai cocotmu. Oi, dewa jangan marah Pak, jangan nangis Pak. Dewa itu dari bahasa Ada mana? Saya katanya tanya. dulu. Kok emosi Bapak? Gak emosi aku. Sampean ini ngomongnya berdasarkan cocokmologi, bukan Enggak. cocokmologi. Ya udah. Cocokmologi. Ya udah. Ya udah Sama Bapak ya, dapat nama Allah dari mana? Coba tunjukin cocot Bapak. Dapat nama Allah itu dari mana Pak? Dari hatiku. Kenapa emangnya? Bapak. Mampus. Lebih dari cocot tuh. Apa tuh namanya? Angan-angan, cita-cita. Kucul Itu lebih bacot lagi loh. Udah bukan cocot logi lagi itu. Hati logi itu namanya. Cuma Tuhan Malo doang yang tahu. Kurang karena tepat sampean ini. bukan Kristen ya. Sebentar, Sampean sebentar, bukan Pak Kristen ya. Pak Victor, sebentar, Pak Victor. Jadi Bang Jibril sama Bang Ardi kurang tepat. Jadi kalau dia mendapatkan nama Allah dari hatinya, ini namanya sintingologi nih, si Victor nih. Di mute dulu Pak. Gitu. Jadi main-main ini aja lah Pak. Kungfu ini sama Godzilla ini lagi bertarung Pak. Gitu. Ini angan-angan dan cita-cita juga soalnya. Nggak pernah kesampaian ini. Kita pakai data, dia minta kita tunjukin data, tapi begitu kita tanya dia dari hatiku. Kucing. Nah, pas Alfi dengar dari hatiku pakai nada pula
So, jadi biar kita yakin, oh dari hatimu Pak, oke saya yakin, gitu ya. Ini Bang Rizfa ini lagi nge-record ya. Kok doublingnya tuh Nah, dia pakai doubling Bluetooth mulu kali, sih. pakai Bluetooth. Oh, waduh, Nah, kan dia pakai Bluetooth. ketahuan kan? Orang Kenapa, orang seperti Victor ini cocoknya mulutnya disumpal pakai tembakau ini. Dia tuh kebanyakan minum gas itu, kepalanya gas semua. Nuntut kita pakai data tadi mau bandingin soal statistik. Nggak kredibel, nggak ini. Kita bisa cross check padahal. Wah, tapi begitu ditanya datanya dari hatiku. Lah, Sebagai mantan Islam lah, mantan ini, mantan itu, nggak usah heran. Karena pendetanya saja banyak yang ngaku-ngaku seperti itu. Saya nggak ngaku-ngaku loh. Memang di tempat saya, rumah saya ada Al-Quran. Ini Al-Quran enggak ini Pak? iya, saya udah hidupin tuh kamera Bapak. Bapak tinggal hidupin aja kamera Bapak tunjukkan, Pak. Ini Karena udah. kalau ada Al-Quran di situ Udah Bapak terima pasti aja Pak, disimpan bacanya. Pak, terima dulu. Udah aku minta itu. Mana dia? Silahkan nyalakan kamera, itu ada permintaan itu. Jangan ditolak, diterima. Gini ya? Ya, Coba dibuka ayat surat berapa? Ini benar kan? Coba buka surat berapa? iya Pak, astagfirullah. Iya Pak, mana ayat yang mana? Oi, jangan di lantai, oi. Kok di lantai ditaruhnya ya? Ini kamera Jangan yang di lantai Pak. lah. Itu Qurannya di lantai meletak itu. Ini kamera yang di lantai. Ini Al-Quran nih. Enggak ini Al-Quran ini ya. Nah, Iya, kaki Bapak kelihatan di situ, Pak. Itu setara dengan kaki Bapak. Nanti takutnya dikira nginjek Al-Quran loh Pak. Takutnya nanti Bapak dikira nginjek Al-Quran. Di atasin, nah, di atasin, di atasin, di atasin. nah ini lantai. Di atasin, di Ah, ya atasin. kan? Di atasin, di Tunjukin. Iya atasin. Pak, lama kali Pak. Ya Allah, buka lah, cepetan. Iya, mana tadi Sabar ini? ini. Enggak, saya emang kayak gini Pak, karena enggak sabaran saya ini Pak. Sabar loh. Udah dibilang nggak bisa sabar. Kalau manusia sabar itu biasanya kan Allah menyayangi manusia yang sabar katanya. Allah tetap sayang sama saya kok. Buka, buka, cepet, cepet, cepet. Mana? Bentar dulu ya Pak, karena Al-Quran saya ini nggak ada saya lipat-lipat. Guys, ngopi dulu guys. Ngopi dulu aja ya, yang banyak. Ngopi dulu, Lama ini ngopi kayaknya. dulu ya. Ngopi, saya ngopi kok. Aku mau parkir pesawat dulu bentar ya. Lanjut. Oke, Sini, parkir sini, dulu. Alfi parkirin, Alfi parkirin. Mana dia? Halo, aku mau Bapak ini buka Al-Quran kayak disuruh Ini apa satu aja ya. lagi Buka Al-Quran nih, juga si buka loh. si Fitra, sabarlah. Temenmu mau bertanya juga nih Bang Fitra, sabar, sabar. Ya, Satu. sambil dia nyari aja enggak apa-apa kah? Alah, Nanti turun dulu. keputus-putus satu-satu. Ngapain Nggak apa-apa, dinaikin nanti aja. Saya nyari dulu, soalnya nggak saya lipat-lipat tadi nih. Jadi saya tanya. Gak apa-apa, sampai maghrib kami tunggu, gak apa-apa. Santai-santai. Yes. Aja sabar Pak, sabar Pak, sabar. Cari aja Pak dulu Pak. Saya sabar Pak sampai Kita- nonton saya yang ke-35. Tenang aja. Jadi biar nggak salah paham ya, ini bukan gambarku, tapi itu gambar bapaknya tuh. Tadi dia itu Alfi temukan dari Bang Jibril juga informasi tadi Bang Jibril ya. Iya. Jadi dia tuh buat VT seperti ini semalam tuh baru 1 hari yang lalu. Ini bukan mukaku, ganteng kali aku. Aku kayak Dudu teman-teman. Bang Jip lagi balas-balas email Bang Jip. Oke. Siap-siap. Bang Jibril lagi di mana ini posisi? Lagi di rumah, Bang, lagi di rumah. Mana Pak? Oh, di rumah mana? Jakarta. Oh, rumah Jakarta. Iya, iya. Banyak rumah Bang Jip ini ya. Banyak lah, ada 8 kalau nggak 6. Amin. Di Pekanbaru aja ada tuh yang tanah sektar itu.
belakang rumahku tuh punya dia juga itu. Iya, 1 hektar itu tanah dia di sana. Amin, amin. Nah, saya pengen tanya ini. Itu Diam G apa Q? dulu. Ada kebenaran di dalam Kristen. Oke. Buat Juma, kamu mau tahu kebenaran dalam Kristen itu bagaimana? Itu sakral. Wow. Kalau nggak percaya kamu, coba seperti Ustadz orang Cina itu yang namanya Tan Tan, yang akibat dikentutinya Alkitab, tidak lama setelah dia kentutinya Alkitab, sebelum matinya dia itu kena stroke, disiksa dulu. Wih, Coba pas dulu, Mereka coba tuh- pas dulu. Coba pas Setelah dulu. itu baru mati dia. Ini Pak Rizvanya semalam masih Kristen ini Pak. Kok sekarang ateis sih? mendadak ateis ya. Pak Rizvan, Pak Rizvan. Oh, baru tahu gua. Tunggu Pak Rizvan. Monitor, Nah, ya, monitor. Pak. Bapak semalam masih Kristen Pak. Kok sekarang ateis Pak? Oh, kalau saya memang ateis, Iya, iya. Pak. Gitu Semua agama ya. saya masuki. Makanya saya Lu bahaya tak? untungan aja. Main komal-komal. masuk aja. Kalau Pak, komal-komal tolong dong itu belum ada definisi saya lihat definisi ateis Pak, definisi. ini. Definisi ateis itu apa Pak? Maksudnya yang gimana definisinya? Bapak kan Ya ngaku Allah. ateis. Ateis itu kan berasal dari 2 kata, setahu Alfi. Itu apa aja sih Pak? Kalau masalah itu saya nggak tahu, Pak. Tapi saya percaya yang namanya Sang Pencipta alam itu ada, Pak. Oh. Itu namanya bukan ateis, botol. Bang, Alfi tanya, pencipta langit dan bumi itu Yesus bukan, Pak? nggak, sejak kapan itu ateis itu mengakui adanya Tuhan? Sorry ya, Assalamualaikum Bang Rozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mohon maaf semuanya. Maaf ya Alfi turunkan ya, karena gini, di atas ini tuh kami menaikkan manusia teman-teman, bukan manusia kehewan-hewanan. Terus terang aja nih, mana ada kami naikkan manusia yang bohong-bohong di sini. Semalam masih Kristen dia. Logikanya kalau nyari Permasalahannya satu gini, ayat aja 3 hari loh, nyari satu ayat aja katanya bingung. Harusnya tahu dong di mana letaknya ya kan, dia tandain gitu kalau bener-bener belajar. Dengar Nggak, sejak cuma. kapan ateis itu mengakui adanya Tuhan? Sejak kapan? Itu makanya Alfi tanya definisinya dulu apa. Dia katanya masuk semua agama. Itu mah bukan ateis namanya, itu hama. Itu bukan ateis namanya gitu. Dan bismillahirrahmanirrahim. Soal Al-Furqan ayat 67. Saya bacakan artinya aja. Dan orang-orang dan termasuk hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Jadi ayat itu menjelaskan tentang orang yang menginfakkan harta itu nggak usah berlebihan, gitu, yang wajar. Apa pertanyaannya dari situ? Saya masih, tapi ya sudahlah. Dia mengakui agama aja, dia nggak mau. Jadi gimana sih kalau kita berdiskusi dengan orang yang nggak jujur, kan susah. Jelas ya, memang tuh, aduh, kita bilang oknum tapi banyak kali mereka yang kayak gitu. Tapi kalau disalahkan nanti pengajarannya memang ada sih. Memberitakan Kristus dengan jujur maupun dusta itu Paulus bersuka cita. Cemana lah kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi cemana le sama kalian nih? Kalau naik itu jangan kebanyakan minum Coca-Cola dulu lah gitu. Izin abang-abang, boleh saya bertanya? Saya dari Bukit Golgota. Boleh Bunda, silakan Bunda. Iya, bagaimana bisa tunjukkan Bang Jibril yang jawab ya? Oke. Iya, silakan. Terima kasih Abang Jibril. Bang Silakan, Jibril dari Bunda. Muslim ya Bang ya? Muslim. Iya, dari Muslim. Ya. Saya mau bertanya nih, bagaimana caranya kita bersundal ya? Karena Yesus Wah, itu mengatakan wanita pesundal masuk duluan kerajaan. Saya bingung bersundal itu bagaimana ya? Coba bisa diperagakan Bang Jibril, langsung aja.
Praktekan saya nggak butuh. Nggak butuh penjelasan nih, maunya contoh ya. Saya nggak butuh Bang Jibril. Saya sudah capek. Di dalam kitab suci saya dulu itu banyak kali cuman materi-materinya belum pernah dipraktekkan. Saya butuh prakteknya Bang Jibril, yuk. Apalagi Amsal 7:18, saya bingung ini. Aduh, bagaimana ini? Yuk Bang Jibril, gimana? Coba tunjukkan sama saya Bang. Silakan open kan? Sampai batuk yang kedua kali ini. Kak Nora, Kak Nora, sebelum bertanya ke Bang Jibril, udah nanya ke Pak Bom Bom belum itu? Saya lihat, jangankan bertanya ya, pas lihat fotonya aja yang udah kayak B2, saya tidak bisa membangkitkan pesundalan saya gitu loh. Coba Bang Jibril mana tahu bisa. Dia ya kan? Ayo. Gini, Pak Bom Bom itu kan unik gitu, manusia nggak berleher misalnya kan. Masa nggak minat sih? Enggak lah, dulu saya lihat manusia tidak berleher yang warna hitam dengan putih kan. Itu udah sering saya lihat, tapi ini Masya Allah kok agak lebih parah lagi. Nggak boleh gitu. Kau yang buat tadi nggak boleh Alfi, kayak cita kau. Bang Jibril, silakan dijawab. Tadi Anda yang mau menjawab katanya kan? Maksa. Bagaimana caranya bersundal? Ayo. Jadi ini saya mau naikin nih, ada dia request. Ini contoh bani-bani anjing yang hanya untuk menghina ya, dia request. Saya naikin cuma untuk dilihat, jadi kalian bisa report. Iya. Ya. Ada online CWT. Oke, udah itu aja. Bisa nggak saya? Makasih Petra. Itu si Petra. Tolong di report ya, Iwan Villa. Kami kasih itu Bang, bukan Petra Bang. Kami kasih. Oh itu kami kasih itu. Bukannya kami kasih sama si Petra sama ya Bang? Bukan, beda ya? Beda. Petra. Karena saya pernah lihat dia buka laptop sama. Petra bukan Petro, beda lagi Alfi. Tak tahulah. Iya, jadi balik lagi tadi pertanyaannya Bunda. Jadi kalau di Islam itu kita nggak boleh tuh pesundal gitu nggak boleh. Nah tapi mungkin ajaran lama Bunda memang diajarkan pesundal itu kan pasti yang masuk ke surga duluan kan. Nah jadi memang agak membengongkan. Makanya di waktu itu juga kita pernah mendengar analisis yang sama ya Alfi ya, bahwa pesundal itu nggak apa-apa jadi pesundal, yang penting beriman itu nanti dia masuk surga. Pokoknya imani saja gitu. Imani aja ya. Ya. Tadi ada yang naik itu yang mukanya kayak muka B2 juga, liurnya kayak liur gunggung, itu mana dia tadi ya? Saya mau bertanya tadi padahal. Udah turun ya? Oh enggak, dia nggak bisa ditanya Bunda, dia cuma naik mau nanya doang. Tadi saya sama kayak yang satu lagi tuh Al-Furqan, habis itu bilang ateis. Emang bani anjing begitu dia, emang cuma datang untuk gonggong doang. Isyal kali tadi Alfi nggak ada rekam. Sabar baru sabar. Punarion. Jangan itu kasar. Kalau lagi cebok di mid Ya Bang Masahan deh, nggak enak kali sama Bang Masahan ini dianggurin. Bang Masa. Halo. Tapi jujur ya Bang Masahan ini salah satu yang Alfi respect loh dari pihak non muslim, beradab loh beliau sebelum dipersilakan untuk ngomong beliau nge-mute. Respect loh sama Bang Masahan ini. Aduh, aku kalau dipuja aku turun aja lah. Nggak bisa. Enggak, itu bukan dipuja Bang. Beda kan sama puja sama puji Bang. Itu dipuji namanya. Jangan gitu lah Bang. Dipuji loh. Aku tuh muji lewat Alfi tadi. Kenapa langsung ngambek sih? Ada rekodnya katanya. Wah, nanti saya ambil nih rekodnya nih. Kenapa ya orang Kristen ini malu mengakui bahwasanya Yesus itu Tuhannya? Kenapa mereka malu-malu? Kenapa? Karena Tuhannya manusia. Karena Tuhannya itu dilahirkan. Tuhannya itu bisa makan, bisa minum. Tuhannya itu disunat di hari yang ke-8. Kenapa kalian malu-malu? Ayolah, aduh. Coba Alfi pengen lihat nih pandangan Bang Masa tadi ini. Mungkin itu oknum ya. Kita sama-sama sepakat itu oknum Bang. Gimana tuh Bang? Ada uten. Oh sabar dulu Bang Masa. Kita urusin dulu yang satu nih. Izin ya. Halo Humas. Ya.
Selamat sore. Iya, malam Humas. Ada apa Humas? Ya, saya mau menagih tagihan api 25.000 per bulan. Oh, pakai foto orang gitu. Krisis identitas sekali. Sesuai surat Maryam yang diserupakan. Ini api ya yang diserang ya, nyerang api ya. Enggak lah, udahlah, nggak usah dihadapin lah, bani-bani anjing kayak gitu nggak usah dipikirin. Yang kasar benih kunarion aja, benih kunarion. Enggak, dan sejak kapan Napi narik pungutan? Bahkan aku kemarin bilang gini loh, buktiin kalau api narik pungutan, gue transfer langsung 10 juta cash. Gak ada. Iya, Iya makanya itu aku suruh buktiin aja gitu loh. Kalau api tuh narik berapa itu? Kemarin ada yang bilang 25.000 per bulan ya. Jangankan 25.000 per bulan, 10.000 per bulan aja bisa buktiin gue transfer 10 juta cash sekarang. Udah, biarin. Itu namanya bani anjing, ya kan kerjanya gonggong doang. Emang Yuk kita anjing, sambung ya? Mas Aha nih. Mas Aha mudah-mudahan bukan bani anjing ya Mas Aha. Silakan Mas Aha. Astagfirullahaladzim. Ya itu kalau anjing tuh kurang kejam bang, karena anjing itu ciptaan sempurna gitu loh. Yang kejam itu kalau bani ular, karena ular itu adalah hasil kutukan dari naga gitu loh bang. Gimana ular kutukan dari naga? Iya bang, kalau kita baca kitab Kejadian, ular itu kan bukan bentuk awalnya, bentuk awal ular itu bukan ular yang seperti sekarang. Itu kan hasil kutukan, hasil yang tidak sempurna. Kalau anjing kan nggak pernah dikutuk bang. Babi Enggak, tapi kamu tahu nggak nature-nya anjing itu, kalau kamu pelihara anjing, kalau kamu meninggal di rumah kamu 6 ke 9 hari anjing itu nggak ada makan, dia akan makan bangke tuannya yang seumur hidup tuannya itu ngasih makan si anjing ini. Iya. Tahu nggak itu? Tahu bang, tahu. Kayaknya. Nah, sementara ular kalau iya, kucing juga gitu. Iya. Nah, sementara ular itu nggak akan makan tuannya, masa. Waduh, ngeri juga. Dan kalau kamu bilang naga itu dari ular, naga itu ada kaki, ular itu nggak ada. Spesiesnya aja beda itu. Takbir. Ini kenapa sih nih bani-bani anjing ini selalu pakai akun-akun kayak gini? Kenapa sih masalah yang seiman kamu tuh banyak banget kayak gitu Yang masalah? naikin siapa Nggak tahu, bukan saya. Iya. Aku nggak moderator di sini. Akun ini nggak moderator Bang Ardi. Alfi baru makan kacang ya, Alfi baru makan kacang, nggak tahu. Siapa yang naikin tadi? Nggak tahu. Nggak tahu, aku nggak moderator. Allah, bukan saya. Udah nggak penting lah, nggak penting. Nggak, gimana? Masa kenapa sih banyak banget dari pihak yang katanya ajaran kasih tapi akun-akunnya begitu, Bang? Iya. Kalau mereka kan strateginya tuh kan berbeda dengan saya loh. Kalau aku kayak gitu kan nanti malah membuat teman-teman muslim tuh makin menjauh kan. Ya kan? Nah, bukan maksudnya kenapa? Emang diajarin atau gimana sih apa? Atau memang strateginya gitu? Aku nggak tahu bang. Kalau strategi apa tuh bang? Menurut abang strategi apa tuh dengan cara-cara kayak gitu tuh bang? Iya mungkin ya gimana ya? Mungkin karena mereka sering dengar siapa Bang Juma gitu atau Yonatan, Bang Kores. Ya mungkin ya sering keceplosan. Kenapa nggak? Kan mereka Bang Zuma kan ada literaturnya, ada ayatnya. Bang Kores ada literaturnya. Habis itu Bang Nandar apalagi? Literaturnya dari keyahudian. Kenapa nggak dibalas kenapa nggak dipelajari agamanya? Habis itu membalas dengan cara yang lebih bermartabat gitu, dengan ajaran kasih gitu loh. Kenapa sih mesti menyebarkan fitnah, menyebarkan kesesatan, menghina, menista? Kenapa sih kayak gitu, Bang? Karena nggak mampu Bang Jibril. Karena nggak mampu menanggapi Bang Jibril, makanya hujat, hina, ya fitnah. Nah itu sifat mereka seperti itu tuh. Itu dia, makanya yang saya mau pertanyakan sama yang ada memang di pihak seberang nih, contoh nih Bang Masa. Coba abang bisa nggak sebutkan apologet Islam yang menistanya itu tanpa dasar? Atau kalaupun ada yang menista tanpa dasar, dasarnya tuh lemah.
Kan karena kalau di Kristen saya bisa bilang CP, siapa yang injek Al-Quran kemarin ada. Habis itu banyak dari pihak abang tuh banyak yang menista agama kami dengan literatur yang rendah bahkan nggak ada, atau dasarnya fitnahan, kiamat. Tapi coba deh di Muslim yang siapa bang yang seperti itu? Ya mungkin bukan juga soal isinya bang, soal penyampaiannya gitu loh, ya kan? Ya, contoh misal aku bilang ke JB, aku sayang kamu, tapi aku bilangnya sambil teriak kan juga nggak enak juga bang. Oh jadi kami kurang halus gitu? Ya kalau mau jujur sih aku bilang kadang-kadang ya, terutama yang ujung tombak apologet ini memang ya agak kasar sih. Tapi aku bisa jadi oke. Kalau abang mengkomplain kami soal kasar, iya oke, mungkin kami agak kasar. Itu lebih ke membangunkan sih. Itu teknik juga, cara membangunkan. Jadi kalau orang kita susah bangunin, akhirnya kita siram. Apakah itu kasar? Enggak, itu namanya teknik yang membangunkan. Shock therapy, abang tahulah itu. Tapi abang tetap nggak menjawab nih. Di Muslim kami mungkin agak kasar yang abang bilang tadi. Tapi kalau di bagian abang itu kenapa sih kayak gitu? Ya mungkin ini kayak lingkaran setan gitu mungkin bang. Jadi mungkin dari tim Islam juga mungkin karena melihat tim Kristen juga kasar gitu loh. Sadis, abang bukan cuma ada. kasar bang, tapi memang memfitnah. Iya. Contoh bapaknya Nabi Muhammad meninggal 4 tahun sebelumnya, padahal literaturnya nggak ada yang kayak gitu. Itu literatur fitnahan, 4 bulan jadi 4 tahun. Itu fitnah, jelas fitnah. Habis itu literatur yang di bawahnya jelas dibilang ini hadis lemah. Tapi dinarasikan setiap hari, setiap minggu. Itu kan penyebaran fitnah, abang masih sadari, abang tahu itu. Ya kalau aku berusaha menghindari narasi-narasi yang membuat umat Islam itu menjauh atau defensif. Kalau aku gitu loh. Kayak coba aku hindarin kayak obrolan tentang Aisyah misalnya, aku gak pernah nanya kan. Itu saya udah jelasin ke abang udah hampir 6-7 kali bang. Kalau abang masih mau nanya kayak gitu lagi, saya nggak paham deh cara ngejelasinnya gimana. Iya, aku udah dengar yang Bang Jibril jelasin itu. Jadi perkiraan itu kan Aisyah itu waktu dinikahi Nabi Muhammad itu umur 14 tahun ya kalau nggak salah bang ya. Betul. 14 tahun. Oh iya itu. Ya kalau 14 tahun kan ya, kalau zaman dulu kan kalau udah datang bulan kan bisa dinikahin bang, ya kan? Itu Islam bang, itu secara Islam. Secara Islam kalau udah balik boleh menikah. Tapi Keyahudian itu 3 tahun plus 1 hari. Itu abang bisa cek di, sebentar saya buka. Going there aren't we. Itu di Nidah 44B nomor 9. Itu 3 hari plus 3 tahun plus 1 hari itu bisa dipakai langsung bang. Intercourse itu kalimatnya di situ. Langsung dipakai bang. Masa sih bang? 3 tahun. Ini. Oke, ini saya buka datanya ya. Yahudi ini notabene-nya Tuhan abang punya ini ya, punya apa namanya literatur. Nih, di Nidah 44B nomor 9. Misna, a girl who is 3 years and 1 day old whose father arranged her betrothal is betrothed through apa nih bang? Intercourse. Abang tahu dong bahasa Indonesianya apa ini? Iya. Itu. Nah, jadi 3 tahun 1 hari kalau dinikahin langsung dipakai. Bukan cuma dinikahin doang. Kalau menurut hukum Taurat itu umur 20 tahun bang baru bisa dinikahin. Itu ada ayatnya. Mana bang? Gak ada. Itu dari mana tuh? Ada bang, aku tunjukin sebentar. Mana coba mana lihat. Coba kita bandingin datanya. Nah, kalau ngobrol-ngobrol kayak gini kan nambah pengetahuan kan enak kan daripada menghina menista. Kalau ini kan edukasi. Mau naik, aku diturunkan aja Bang Jibril, Bang Ayu. Jangan. Moderator. Assalamualaikum kan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustazah Dito. Kok Ustazah?
Enggak, tadi itu Bang Masaha yang dibilang penyampaian muslim kurang lembut. Saya lembut loh pada waktu baca Amsal 7:18 marilah kita itu. Iya. Kesalah lagi. Udah jam 10 nih, jam shift Alfi udah habis nih. Alfi izin turun ya. Dari Siap, malam nih. Bang Alfi. Siap, Bang Alfi. Izin ya guru-guru semua, izin turun pamit Siap. semua. Sehat selalu. Terima kasih Alfi waktunya. Ya, oke Alfi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, menyampaikan marilah kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah Alfi. B. Di mana tuh Bang? Ya, ini ada Bang Masalah. di Ya. Imamat 27 ayat 1 sampai 8. Itu kan menjelaskan Imamat. klasifikasi. Nah, Imamat berapa? 27 sampai 8, ayat 1 sampai 8. 27 1 sampai 8. Sampai 8. Itu menunjukkan klasifikasi umur seseorang. Membayar nazar Nah, perikopnya. ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu. Maka tentang nilai bagi orang laki-laki yang dari berumur 20 tahun, ini untuk laki-laki, sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, ini harga budak, Bang. Bukan, gini loh Bang. Jadi kalau budak yang berumur 20 tahun sampai 60 harganya 50 sikal. Kalau perempuan, jikalau ia itu mengenai seorang dari yang berumur 50 sampai berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki ini hubungannya ke kawin umur 3 tahun atau 20 tahun dari mana nih, Bang? Jadi nggak nyambung. Aduh. Enggak, biar nyambung, coba Bang dia. Masaha. Biar coba dia cocokologinya gimana, coba silakan. Kalau ini kan menunjukkan klasifikasi umur loh Bang. Jadi dikatakan usia dewasa itu 20 tahun sampai umur 59 tahun. 60 tahun itu masuknya itu lansia gitu loh. Jadi dari sini umur dewasa itu kan baik laki-laki dan perempuan itu 20 tahun gitu loh Bang. Nah iya itu berarti umur minimal. Di mana bisa di mana dikasih tahu di seluruh biblos yang dinikahin itu boleh dewasa, Bang? Ini kan klasifikasi dewasa dan harga budak kan? Iya itu jadi. Oke, itu klasifikasinya saya terima. Oke. Tapi di mana di biblos ini dikasih tahu kalian hanya boleh menikah begitu dewasa? Ya berdasarkan ayat ini, Bang. Dari di mana kan ini nggak ada kata nikah sama sekali nih satu perikop. Iya kan berarti dari ayat-ayat ini kan kita bisa menginduksi satu teori. Kalau umur dewasa ini adalah 20 tahun gitu loh. Oke, ini data yang Abang udah pernah baca lagi nih. Abang ini datanya udah abang pernah baca lagi nih. Di nomor 20 ya. Ini Genesis 25. Saya sumbernya Sefaria nih, Bang. This is the story of Isaac, son of Abraham. Abraham begot Isaac. Isaac was 40 years old when he took a wife Rebecca. Begitu kita merujuk ke Robi Yahudinya namanya Hakim, itu menurut dia dan perhitungan dia, under these circumstances, no criticism can be leveled at Isaac for not getting married earlier. Rebecca was only 3 years old when Isaac married her. Nah di sini dikatakan, ini Robi Yahudi yang punya kitab loh Bang, bilang Rebecca was only 3 years old. Berarti si Ishak ini atau Isaac ini menyalahi aturan Tuhan gitu. Karena Rebecca di sini nggak 20 tahun tapi 3 tahun. Berarti dia menyalahi aturan Tuhan gitu ya. Itu kalau menurutku itu salah Bang Rabi Bang. Aku rasa Robi Yahudinya yang punya kitab salah. Salah Bang. Okay, nanti aku ini ya pelajarin ya Bang. Habis itu berarti Bunda Maria juga menyalahi Bang. Bunda Maria itu di nikah sama Yosef atau Yusuf itu kan umur 12. Ya. Jadi tadi kan aku bilang Bang, kalau orang dulu itu kan kalau udah begitu datang bulan kan bisa dinikahin Bang. Jadi perkiraan aku itu di mana tuh Bang? Itu Islam, itu di Al-Qur'an kalau boleh udah balik boleh dinikahi. Itu di Islam. Abang jangan ikut-ikut. Lu kan common sense saja Bang, common sense saja Bang. Asik. Islam berarti common sense ya, Masya Allah ya.
Masya Allah, ya, Islam berarti kapan sense? Iya. Mantap. Kan gini loh bang. Iya. Gini bang. Definisi pedofil itu apa sih bang? Mengawini perempuan yang belum datang bulan, itu definisi pedofil bang. Enggak dong. Tapi kalau udah Istilah datang Enggak dong. pedofil itu ada di Enggak tahun dong. berapa, Bang? Enggak, itu salah. Tunggu itu salah. Masa pedofilia itu kelainan jiwa menyukai anak-anak kecil. Itu bukan menikahi. Pedofil itu nggak mau menikahi anak kecil, Bang. Iya, Abang dari definisi pedofilia aja Abang nggak tahu gimana sih? Iya, definisi anak kecil itu adalah kan perempuan yang belum datang bulan, Bang. Enggak Bener dong, anak kecil. Enggak mesti datang bulan, nggak datang bulan, anak kecil, Bang. Oke. Infant. Berarti kalau menurut Bang Jibril, range umur anak kecil itu dari berapa sampai berapa? Aku tanya, Bang. 1 ke 4 tahun, 1 ke 5 tahun. Itu anak kecil ya. Iya. Jadi kalau 6 tahun udah belum datang bulan bukan anak kecil, Bang. Kalau 5 tahun ke 2 Quran tidak ada itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus.